Menurutku ini salah satu resep oseng pepaya muda terenak karena udah aku bikin segala jenis versi resep oseng pepaya muda. Aku selalu balik ke resepku sendiri karena rasanya paling mantul, enak banget, super duper sedap. Yang pernah recook pasti ngerti sih rasanya itu gimana. Ini serius enak banget. Kalian yang gak suka sayuran pasti suka banget kalau masak ini. Suamiku aja gak suka sayur, doyan banget ya makan ini karena rasanya itu sedap dan enak banget gitu. Dan aku juga suka nemuin oseng pepaya muda di warteg, tapi serius emang gak seenak yang biasanya aku bikin. Pokoknya kalian yang mau enak juga, kalian wajib tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada yang di skip. Resepnya masih sama sih sama video-video aku sebelumnya karena ini emang beneran enak banget. Yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya, langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya, ada pepaya muda ya. Kalau bisa pakai pepaya yang benar-benar muda banget yang warnanya tuh putih kayak gini. Nah, dikupas kulitnya, dibuang bijinya, dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Sekarang lanjut tuh bumbu-bumbunya. Kalau bumbunya sendiri tuh sebenarnya simple banget, cuma ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan ini yang nggak boleh di skip, wajib ada lengkuas ya. Ini resep andalanku. Terus ada per cabai rawitan, ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai rawit merah besar. Nah, kemudian ada kecap manis dan juga saus tiram. Nah, pertama-tama ini pepaya mudanya mau aku serutin dulu. Kalau kalian gak punya alat ini, bisa aja dipotong-potong kecil tipis sesuai dengan selera ya. Diserut-serut, lakukan semuanya hingga selesai. Yang mau alat serutannya bisa cek di keranjang ya atau deskripsi. Nah, hasilnya tuh seperti ini, jadi cakep-cakep banget. Kalau udah kita sisihkan dulu, gak perlu direndam air garam atau diperas pakai garam ya kalau aku. Nah, pertama-tama kita iris-iris dulu bawang merah, iris tipis dulu bawang merah, lakukan sampai habis. Kemudian kita iris-iris juga bawang putih. Semua bumbunya pokoknya diiris tipis ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Coba kalian komen resep oseng pepaya muda andalan kalian tuh kayak apa sih biar aku bisa tahu ya. Karena udah sering banget aku coba resep lain, selalu balik lagi ke resep ini karena benar-benar enak banget sih resep ini. Menurut aku kuncinya itu ada di lengkuas dan juga penambahan kecap manis dan juga saus tiram ya teman-teman. Karena kalau gak ditambah itu rasanya kurang mantep gitu. Nah, ini untuk per cabai rawitannya bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau kalian suka pedes banget boleh tambah ya cabai rawitnya yang banyak. Gak tau kenapa oseng-oseng tuh paling enak kalau pedes gitu ya menurut aku. Dan ini masternya, lengkuas geprek, jangan lupa sampai di skip. Nah, pertama-tama kita akan panasin secukupnya minyak. Kemudian kalau minyaknya udah panas langsung aja kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan juga cabai merah besarnya. Terus masukin juga lengkuas. Tumis-tumis bumbunya sampai bener-bener tanek, matang dan juga layu ya. Kalau aku nggak suka tambah dengan daun salam ya teman-teman. Menurut aku begini aja udah enak banget. Nah, oke nih kita tumis dulu bumbunya sampai layu. Kalau udah layu baru deh kita masukin pepaya muda tadi yang sudah kita serut. Nah, ini pepaya mudanya aku pakai kurang lebih 3 buah yang ukuran kecil ya. Nanti hasilnya jadi kayak penuh banget, tapi tenang aja dia nanti akan kempes gitu ya dan lebih mimpes. Nah, di sini akan aku tambahkan dengan secukupnya air. Kemudian kita tunggu aja sampai dia itu agak susut, jadi nanti bisa gampang diaduk-aduknya. Lakukan semuanya hingga selesai. Oke, ini kemudian langsung aja kita tutup ya kayak gini. Nah, kita tunggu sampai agak lemes dan agak layu gitu. Nah, kalau udah lemes layu gini, tinggal dibumbuin aja deh pakai saus tiram kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan juga dengan kecap manis secukupnya aja dulu. Terus kasih garam, penyedap rasa, dan cabai rawit utuh supaya makin cakep tampilannya. Tinggal diaduk-aduk aja semuanya sampai tercampur. Aduk rata semua dengan bumbu-bumbunya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa buat diicip dan dikoreksi rasa hingga rasanya pas ya. Kalau sudah tercampur rata dan rasanya pas, tinggal dimasak aja sampai pepaya mudanya ini empuk dan airnya sedikit susut. Nah, kalau aku sukanya kayak gini masih ada kuah nyemak-nyemaknya gitu dan udah deh jadi. Tinggal disajiin aja. Ini serius aku sebanyak ini bisa ngabisin sendirian. Pagi, siang, malam aku makan ini karena bener-bener seenak itu. Sebagai pelengkapnya ini aku mau bikin telur dadar. Telur dadarnya mau aku kasih bumbu biasa aja. Bumbu iris, bawang merah, bawang putih, cabai dan juga daun bawang. Kasih garam dan juga penyedap rasa serta kaldu ayam bubuk supaya makin sedap. Lah, tinggal diaduk-aduk aja dan dikocok lepas. Kemudian bisa kita dadar deh. Oh iya, buat kalian yang mau samaan, ini aku pakai panci baru dari Roche. Pokoknya nanti yang mau samaan bisa cek di keranjang ya buat alat cookwarenya. Ini diaduk-aduk aja telurnya, kemudian bisa dibolak-balik.
Oke, ini dibolak-balik karena ini lebar, aku bolak-baliknya aku belah-belah dulu baru kemudian aku bolak-balik ya. Seperti ini cocok banget dimakan pakai oseng pepaya muda. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya oseng-oseng pepaya muda ala aku udah selesai aku bikin. Ini super pedes, nagih dan lekoh banget. Serius kalian wajib banget buat recook dan cobain resep satuin di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa ya buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.